yang mana teman saya itu korban dari bullying, Mang. Korban dari bullying, tapi dia bisa sukses sampai dia menjadi orang yang terkenal dan kaya raya lah seperti itu, Mang. Nah, awal mulanya itu, Mang, saya pada tahun 2005, saya itu sekolah SD pada itu kelas 1, kelas 2 masih normal, Mang. Nah, pas kelas 3 di sanalah saya benar-benar dibully sama teman saya, Mang. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya itu berpostur yang kecil, beda dari orang yang lain seperti itu, Mang. Saya itu benar-benar diledek, dihina, dicaci, dimaki, bahkan sampai-sampai mendapatkan ancaman-ancaman seperti pemukulan seperti itu, Mang. Itu mulai saya bener-bener hati saya itu sakit, mau ngelawan gak bisa gitu, Mang. Sampai-sampai saya gak diajak gitu, gak diajak, main sama teman-teman saya gitu. Dari kelas 3 sampai kelas 6 seperti itu, Mang. Saya mau main juga, mau ke kantin juga, saya benar-benar sendiri gitu, Mang. Setiap saya lewat, teman saya yang ledek saya, menghina saya, caci maki saya, sampai-sampai saya benar-benar pernah dilempar sama teman saya itu pakai penghapus yang berbentuk penghapus bor, itu dari kayu gitu, Mang. Saya dilempar gitu, untung ya, kena cuman punggung saya gitu, Mang, gak kena sampai muka saya gitu, sama punggung saya. Nah, setelah itu saya benar-benar udah gak tahan, gak kuat, minta keluar supaya pindah dari sekolah tersebut gitu, minta keluar saya tuh ke orang tua tuh. Tapi orang tua bilang katanya tanggung 1 tahun lagi gitu. Setelah itu beres, sekolah SD, saya melanjutkan ke sekolah SMP. Setelah itu di SMP juga ternyata benar sama, benar-benar sama. Saya dihina juga, diledek juga, dicaci juga, dihina juga sama teman-teman saya, sampai-sampai saya itu benar-benar gak punya teman sama sekali, Mang, gak punya teman sama sekali. Nah, setelah itu, Mang, saya tuh udah bener-bener kacau, udah bener-bener gak karuan gitu, Mang. Pengen nangis tapi gak bisa, pengen ngelawan tapi gak bisa, harus gimana, Mang. Sampai-sampai satu saat saya, kelas 2 SMP itu, Mang, saya itu lagi nulis biasa, lagi belajar seperti itu, teman satu kelas saya itu, dia ngehampirin saya sambil bawa tong sampah itu dimasukin ke kepala saya, Mang. Dimasukin ke kepala saya cuman diam, setelah itu dipukul lah pipi saya, Mang. Dipukul, saya cuman diam, cuman ngejerit dalam hati, "Oh, kok bisa gini, ya Allah, kok bisa gini?" gitu. Apa salah saya gitu, padahal saya gak ngelakuin apa-apa gitu, Mang. Hanya karena postur tubuh saya memang kecil seperti waktu dulu tuh, Mang. Nah, setelah itu saya sampai pernah dicekek, Mang, diginiin, saya diangkat gitu, Mang, diangkat. Saya benar-benar dibully, dihina, dicaci, dimaki, sampai ya benar-benar sakit hati saya itu, Mang. Rasanya pengen keluar gitu, Mang. Saya dibully, dihina itu nggak di sekolah doang gitu, Mang. Sampai-sampai di kampung saya juga saya dihina, dicaci, dimaki, gak ditemenin, gak punya teman sama sekali gitu, Mang. Sampai-sampai saya itu bingung mau main sama siapa gitu, saya diam aja gitu, gak ada teman gitu, Mang. Sampai-sampai ke jenjang kelas 3 SMP juga saya mendapat perlakuan seperti itu, Mang, sama. Saya dipukulin, saya dihina, dicaci, dimaki, disebut tolol lah, bego lah gitu, Mang. Sampai-sampai saya ke kelas 2 SMA. Nah, setelah SMA di sanalah saya mulai, postur tubuh saya itu mulai agak meninggi gitu, Mang. Agak tinggi lah, seperti layaknya seperti orang-orang normal seperti itu, Mang. Nah, dan alhamdulillahnya itu, Mas, saya mendapatkan teman-teman semuanya korban bullying gitu, Mang. Jadi satu kelas itu hampir semuanya korban bullying semuanya gitu. Jadi kita saling menghargai, kita saling menghormati. Ketika ada teman kita yang dibully, maka kita akan membackup, maka kita akan apa ya, merangkul dia gitu, ngebela dia gitu, sampai-sampai
teman kita tuh, teman satu kelas kita tuh kompak gitu, Mang. Bener-bener kompak, di sanalah mulai, kejayaan orang-orang yang pernah dibully gitu, Mang. Ya, jadi kan kelas 1 SMA itu, Mang, orang-orang kan bener-bener dari lulusan SMP ini. Nah, semuanya itu saya dapat teman-teman yang bener-bener korban bullying gitu, korban yang dibully gitu dari SMP-nya masing-masing tuh gitu. Maka dari itu, Mang, saya di sana serasa mendapat kebahagiaan, mendapat keluarga, mendapatkan seorang teman, mendapatkan kasih sayang gitu, Mang. Sama pun orang-orang yang, teman sekelas saya gitu yang SMA itu, dia mengatakan seperti itu, "Saya merasa ya dapat keluarga," katanya, "dapat kasih sayang, dulu saya diginiin," ya intinya, dibully gitulah. Nah, setelah itu, Mang, benar-benar jaya, kompak, sampai-sampai kelas saya itu berprestasi gitu, berprestasi hingga singkat cerita kita itu keluar sekolah, setelah itu keluar sekolah kita berjalan masing-masing dan mental kita udah terbentuk, mental kita udah kuat. Bahkan teman saya ada yang ke Jepang sekarang kerja, terus ada yang ke Amerika, ada yang ke Australia gitu. Bahkan saya pun bisa ke luar negeri gitu, Mang. Saya pun pergilah ke luar negeri untuk bekerja dan menjadi apa ya, vlogger gitu, menjadi vlogger sampai-sampai orang-orang yang dulu ngebully saya, dulu yang menghina saya waktu SMP dan SD, ketemu saya itu segan, Bang. Ketemu saya itu dia apa ya, menyapa duluan gitu. Seakan-akan dia itu teman dekat saya gitu, Bang. Sampai-sampai, apa ya, setiap di jalan ketemu dia nyapa duluan, setiap ketemu di satu kafe misalkan, dia tuh datang ke saya gitu, sampai-sampai ya kayak bener-bener teman deket gitu, Mang. Saya tuh kan heran kok jadi gini gitu ya. Setelah saya sukses, setelah saya terkenal, kok orang-orang yang menghina saya, orang-orang yang dulu ngebully saya, orang-orang yang dulu ingin menjatuhkan saya, orang-orang yang dulu, apa ya, melakukan kekerasan ke saya, semuanya pengen deket sama saya, Bang. Nah, di sana saya kan berpikir juga, "Oh, tetap gak bisa." Walau gak bisa apa ya, bukan saya gak memaafkan dia, saya memaafkan dia, tapi untuk, dia bergabung dengan saya gak bisa itu, gak mau. Karena apa? Karena apa ya, sebaik-baiknya ular, pasti ada bisanya gitu, Maka dari itu saya berpikir mending ngerangkul orang-orang yang apa ya, yang dulu itu bener-bener background belakangnya itu orang-orang yang korban bullying. Karena apa? Karena saya merasakan hal tersebut, Mang. Orang yang, dulunya korban bullying ketika bergabung dengan kita, maka yang didahulukanku bukan rasionalnya, bukan pemikirannya gitu, tetapi yang didahulukan itu perasaannya gitu, Mang. Jadi ketika dia kerja atau bergabung dengan saya, maka orang-orang tersebut akan bekerja dengan hatinya, bekerja dengan perasaannya, bukan bekerja dengan pola pikirnya gitu, Mang. Maka dari itu kan orang-orang yang dekat sama saya itu hanya orang-orang yang perasa, hanya orang-orang yang bisa mengerti, apa ya, keadaan kita gitu, Mang. Jadi di sanalah titik saya bangkit gitu, Mang, sampai-sampai saya punya karyawan itu karena ya awal mulanya saya dibully, awal mulanya saya dihina, awal mulanya saya dicaci, dimaki gitu, sampai-sampai saya ya intinya faktor luck-nya itu karena saya disatuin sama orang-orang yang benar-benar korban bullying juga gitu, sampai-sampai kita belajar bersama, terus saling apa ya, rangkul, saling memotivasi, saling menjaga, saling ya intinya saling mendukung gitu, Mang. Jadi faktor luck-nya itu ini gitu, waktu saya SMA gitu. Setelah itu alhamdulillah saya sukses dan saya bisa membuktikan gitu, bisa membuktikan ke orang-orang yang dulu menghina saya, nyaci maki saya, sampai-sampai saya dapat ancaman pemukulan itu,
saya bisa membuktikan orang-orang tersebut sampai ya nggak bisa apa-apa lagi ke saya gitu, Mang. Nah, alhamdulillahnya saya nggak down, nggak apa ya, jadi korban bullying tuh ada yang menjadikan bully tersebut sebagai motivasi untuk dia untuk menjadi lebih sukses, ada juga korban bullying itu yang benar-benar down gitu, Mang, benar-benar, nggak apa ya, mentalnya itu benar-benar jatuh. Karena apa? Karena korban bullying ini nggak mempunyai teman yang mengerti dengan dia gitu, Mang. Jadi alhamdulillahnya itu saya faktor luck-nya itu karena saya disatuin waktu SMA sama orang-orang korban bullying lagi gitu. Jadi bisa saling merasakan lah seperti itu, Mang. Nah, saya bisa bangkit karena faktor luck ini. Tapi orang-orang yang jatuh karena korban bullying ini bisa jatuh mentalnya karena dia tidak menemukan sosok atau teman yang benar-benar ngerti akan perasaan dia gitu, Mang. Makanya dia bisa jatuh mentalnya gitu, Mang. Makanya untuk penonton di Pak Ebra yang benar-benar korban bullying, intinya tetap semangat, jangan sampai kita jatuh, tetap harus kita buktikan bahwa kita itu bisa sukses, kita itu benar-benar orang yang kuat mentalnya gitu. Buktikan kepada orang-orang yang ngebully kita bahwa kita itu di masa depan akan menjadi orang-orang yang sukses, seperti itu, Mang.